Halo teman-teman, selamat datang kembali. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas alur cerita film dengan judul The Thing tahun 2011. Film ini akan menceritakan sebuah penemuan di Antartika pada tahun 1982 yang dilakukan oleh sekelompok tim geologi dari sebuah pusat penelitian bernama Thule Station. Penemuan itu kemudian dijadikan bahan penelitian oleh para ahli, dan mereka menemukan sebuah kejanggalan di penemuan mereka yang dinyatakan telah berumur 100.000 tahun. Penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada tahun 1982, 3 orang anggota dari sebuah pusat penelitian geologi bernama Thule Station melakukan sebuah penyisiran di sebuah area di Antartika. Secara tidak sengaja, mereka menangkap sebuah sinyal dan mengikutinya hingga tiba di sebuah koordinat yang menunjukkan sinyal terkuat di area tersebut. Mereka pun menghentikan kendaraan dan tiba-tiba mereka terperosok ke jurang, dan ternyata di bawah sana terdapat sebuah tempat mirip seperti sebuah pangkalan pesawat. Dua hari kemudian di tempat berbeda, terlihat seorang ahli fosil atau paleontologis bernama Kit Lloyd sedang melakukan penelitian terhadap sebuah fosil binatang purba. Beberapa saat kemudian, seorang security datang dan mengantarkan 2 orang ilmuwan bernama Adam dan Dr. Halvorson. Dr. Sanders kemudian menceritakan bahwa ia baru saja mendapat berita dari seorang rekannya di Oslo tentang sebuah penemuan di Antartika. Dan sekarang ia meminta Kate ikut serta dalam penelitian yang akan mereka lakukan di sana. Kate pun bersedia dan mereka bersama-sama menuju Antartika dengan sebuah helikopter. Perkenalkan, ini pilotnya bernama Sam Carter, co-pilotnya bernama Derek, dan salah seorang kru lain bernama Griggs. Setibanya di Thule Station, mereka dijemput oleh tim geologi dan kemudian diantarkan ke lokasi penemuan. Di sana mereka sudah ditunggu oleh kepala operasi bernama Edward Follner dan bersama 2 orang ahli geologi bernama Carl dan Juliet. Mereka lalu diantarkan menuju lokasi penemuan, di mana di sana terdapat sebuah pesawat luar angkasa yang diperkirakan sudah berada di sana sejak sekitar 100.000 tahun yang lalu. Selain itu, mereka juga dibawa ke sebuah tempat yang tak jauh dari lokasi penemuan pesawat, di mana di sana terlihat sebuah makhluk telah membeku di dalam es. Yang sepertinya makhluk inilah penghuni dari pesawat luar angkasa tersebut. Dr. Sanders kemudian meminta Kate mengeluarkan makhluk tersebut dari dalam es. Setelah perencanaan dan peralatan siap, hari berikutnya makhluk tersebut berhasil dikeluarkan dan dibawa ke markas Thule. Mereka kemudian mulai melakukan pemotongan untuk mengeluarkan makhluk tersebut dari balok es. Sebelum mengeluarkan si alien, Dr. Sanders meminta sampel jaringan dari makhluk tersebut. Kate sempat kurang sependapat dengan perintah Sanders karena mereka belum tahu kondisi makhluk tersebut dan juga peralatan yang kurang memadai. Namun Sanders tetap melakukan pengambilan sampel dari makhluk tersebut. Akhirnya pengeboran pun dilakukan ke dalam balok es tersebut, hingga sampai menembus dan mendapatkan sampel jaringan kulit dari makhluk tersebut. Setelah itu mereka kemudian merayakan keberhasilan mereka dalam penemuan tersebut. Mereka tampak bergembira dan tanpa mereka sadari, balok es tersebut mulai mencair di gudang penyimpanan. Saat si kopilot yang bernama Derek ke toilet, ia merasa penasaran dan ingin mencari tahu apa yang telah tim geologi temukan dari dalam gletser. Ia pun masuk ke gudang dan melihat seonggok makhluk di dalam balok es. Tak seberapa lama saat Derek mau pergi dari sana, tiba-tiba makhluk tersebut memecahkan balok es dan meloncat keluar dari gudang. Derek cepat-cepat mengabarkan kejadian tersebut pada semua orang. Edward kemudian membagi semua orang dalam beberapa kelompok dan menyuruh mereka berpencar untuk mengejar makhluk tersebut. Saat semua menyisir area stasiun, Hendrik dan Olaf melihat si alien bersembunyi di bawah gudang. Saat Hendrik mau mengabarkan ke yang lain, ia sudah diserang oleh tentakel si alien. Semua orang akhirnya menuju ke lokasi Olaf berada.
dan mendapati si alien sudah mulai mencerna tubuh Henrik. Beberapa orang lain mulai menembaki si alien. Kru yang lain kemudian melemparkan BBM dan membakar si alien hingga hangus. Semua orang nampak syok atas kematian Henrik. Sanders kemudian mengatakan akan tetap melanjutkan penelitian pada sisa-sisa bangkai dari si alien. Meskipun mendapatkan respon negatif dari beberapa orang, ia tetap bersikeras melanjutkan penelitian. Di saat bersamaan, datanglah Sam dan mengabarkan akan membawa Olaf ke rumah sakit terdekat karena ia mengalami luka dan trauma berat setelah menyaksikan kematian Henrik. Setelah itu Dr. Sanders melakukan otopsi pada bangkai si alien yang telah mulai menyatu dengan tubuh Henrik. Di sana mereka menemukan bahwa si alien berusaha menyerap dan melakukan penggabungan diri dengan tubuh Henrik. Kate lalu melakukan pemeriksaan pada sampel jaringan tubuh Henrik, dan Kate menemukan sebuah hal mengejutkan. Ternyata setelah ditembak dan dibakar sampai hangus, sel-sel si alien masih hidup. Bahkan sel-sel si alien berusaha menyerap dan menduplikat sel dari tubuh Henrik. Atau secara singkat bisa dikatakan bahwa si alien memiliki kemampuan menyerap para korban, lalu merubah diri mereka menjadi korbannya secara sempurna. Setelah selesai di laboratorium, Kate bertemu dengan Sam, yang berpamitan mau membawa Olaf ke rumah sakit terdekat. Setelah itu ia menuju kamar mandi, dan di sana ia menemukan beberapa tambalan gigi seseorang tercecer di lantai. Selain itu ia juga menemukan ceceran darah di bathtub kamar mandi. Karena curiga si alien telah menjadi salah satu kru helikopter dan berusaha kabur dari stasiun, Kate berusaha memberi kode pada Sam agar mereka kembali. Sam yang melihat Kate memberi isyarat kembali, mengarahkan helikopter kembali ke stasiun. Dan perkiraan Kate ternyata benar. Si alien sudah berada di heli dan menyamar menjadi Griggs. Ia kemudian membunuh Olaf dengan tentakelnya hingga menyebabkan helikopter tersebut oleng dan terjatuh ke balik bukit. Setelah itu Kate kembali ke kamar mandi dan melihat ceceran darah di kamar mandi telah dibersihkan seseorang. Ia pun berpikir bahwa si alien masih ada bersama mereka dan berusaha menghapus jejaknya. Ia kemudian mencari yang lain untuk mengabarkan temuannya. Ia pun mendapati semua orang sedang merencanakan pencarian kru helikopter yang terjatuh. Mengetahui hal itu, Kate melarang mereka pergi karena situasi sekarang sangat-sangat berbahaya. Ia pun menjelaskan bahwa si alien belum mati dan selain itu ia bisa menjadi siapa saja karena makhluk tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap dan menduplikat diri menjadi korbannya secara sempurna. Ia juga memperlihatkan tambalan gigi yang ia temukan di kamar mandi dan menceritakan soal ceceran darah yang telah dibersihkan seseorang. Tapi semua penjelasan Kate sia-sia, tidak ada yang mendengarnya, dan semua kemudian pergi meninggalkan Kate dan Juliet di sana. Juliet kemudian menyarankan Kate agar ikut melakukan pencarian dan memperingatkan kru yang lain. Saat mereka mengambil kunci mobil di gudang, tiba-tiba Juliet berubah menjadi monster mengerikan. Ternyata Juliet sudah dimakan oleh si alien. Dan sekarang, si alien merubah dirinya menjadi Juliet. Saat Kate mencari pertolongan, tiba-tiba muncul Carl. Dan ia pun ikut dimangsa oleh si alien. Di saat yang sama kemudian Peder datang, dengan gas tabung di tangannya dan membakar si alien. Untuk mencegah kebakaran melalap bangunan, pembakaran si alien dilanjutkan di ruang terbuka. Semua orang sekarang mulai khawatir karena semua yang dikatakan Kate ternyata benar tentang si alien yang bisa menjadi siapa saja, bahkan penyamarannya sangat sempurna. Karena si alien mampu berubah menjadi orang lain, Dr. Sanders mengatakan satu-satunya cara mengetahui seseorang adalah penyamaran dari si alien adalah dengan cara melakukan tes darah. Setelah semua sepakat, Dr. Sanders dan Adam mulai mempersiapkan peralatan tes darah di lab tempat mereka mengotopsi bangkai si alien. Sementara itu di luar, Kate dan yang lain melihat Sam dan Derek kembali ke stasiun. Semua orang heran melihat mereka kembali setelah mereka menyaksikan sendiri pesawat Sam jatuh ke balik bukit. Peder kemudian mencurigai mereka adalah alien yang menyamar dan berniat membakar mereka. Namun Kate berusaha mencegah
karena ia belum bisa membuktikan hal tersebut. Bisa saja Sam dan Derek belum terinfeksi. Ia mengatakan sebaiknya menunggu sampai mereka melakukan tes darah, karena bisa saja Sam dan Derek belum terjangkit sel si alien. Untuk sementara waktu, Sam dan Derek akhirnya dikurung di gudang sampai mereka melakukan tes darah. Saat keluar dari gudang, Kate dan Peter melihat kobaran api dari ruang laboratorium. Kru yang lain mulai memadamkan api di ruang lab yang telah menghanguskan satu-satunya laboratorium di stasiun tersebut. Dan sekarang mereka tidak bisa melakukan tes darah. Colin mulai menuduh Adam adalah alien dan sengaja membakar lab. Tapi ia membantahnya dan mengatakan saat kebakaran terjadi, ia sedang tidak berada di sana. Kate kemudian menengahi pertengkaran dan mengatakan masih ada cara lain untuk membedakan alien dan manusia, yaitu dengan cara melakukan pengecekan tambalan gigi. Kate menjelaskan, siapapun yang tidak menggunakan tambalan gigi adalah wujud duplikat dari si alien. Karena Kate menjelaskan, saat si alien membuat duplikat korbannya, ia akan membuang semua jenis benda asing dari tubuh korbannya, termasuk sebuah tambalan gigi, pen tulang, anting maupun perhiasan lain. Mereka semua kemudian diperiksa satu persatu, dan didapatkan 4 orang yang dicurigai karena mereka tidak memakai tambalan gigi dan perhiasan lain. Kate kemudian meminta Jonas dan Lars juga memanggil Sam dan Derek untuk diperiksa. Namun rupanya, mereka telah melarikan diri dari tempat mereka dikurung. Lars lalu mencari mereka ke semua tempat, dan tiba di sebuah gudang. Di sana Sam berhasil mengalahkan Lars dan merebut gas tabung milik Lars. Jonas yang mengira Lars diserang alien, kemudian melaporkan hal tersebut pada yang lain. Di saat bersamaan, Sam datang bersama Derek melalui pintu belakang. Di sanalah terjadi perdebatan yang intinya mereka semua mencurigai Sam dan Derek sebagai penyamaran alien. Dan semua orang mulai memaksa Peter untuk membakar mereka berdua. Saat Peter mau membakar Sam, Derek dengan cepat menembak Peter karena tidak ada pilihan lain. Salah satu tembakan Derek pun mengenai tabung bahan bakar dan menyebabkan bahan bakarnya bocor dan kemudian meledak. Edward yang saat itu mau memeriksa keadaan Peter pun terkena ledakan. Sam kemudian menyuruh Jonas dan Colin membawa Edward ke ruang utama. Namun tangan si Edward tiba-tiba terlepas dan mengeluarkan tentakel, kemudian berusaha memakan Jonas. Ternyata si alien sudah berada di dalam tubuh Edward, dan sekarang ia mencoba keluar dan memperlihatkan dirinya. Sam yang mencoba membakar si alien, tiba-tiba saja alatnya bermasalah, dan akhirnya si alien berhasil mengeluarkan tentakelnya dan berhasil membunuh Adam dan Derek. Di saat yang sama, Kate akhirnya berhasil membuat tabung gas berfungsi kembali, namun si alien sudah pergi dengan membawa tubuh si Adam. Sam dan Kate akhirnya bersama-sama memburu si alien, yang ternyata ia sudah berada di salah satu ruangan di mana di sana terdapat Dr. Sanders sedang bersembunyi. Dan Dr. Sanders akhirnya menjadi santapan si alien. Mendengar teriakan Dr. Sanders, Sam dan Kate menuju ke sumber suara berasal. Mereka kemudian berpencar dan tiba-tiba si alien muncul ke tempat Sam berada. Si alien kemudian mengejar Sam, dan di saat-saat Sam hampir dimangsa, datanglah Kate yang akhirnya berhasil membakar hangus si alien. Setelah itu tiba-tiba, mereka melihat Dr. Sanders mengemudi mobil salju. Dan seperti kita tahu, Dr. Sanders baru saja dibunuh oleh si alien. Dan sekarang, si alien telah berhasil menduplikat tubuh Dr. Sanders secara sempurna. Kate dan Sam kemudian membawa perlengkapan termasuk bahan peledak bersama mereka. Karena sepertinya, si alien akan kembali ke pesawatnya. Dan perkiraan mereka ternyata benar. Si alien akhirnya kembali ke pangkalan pesawatnya. Mereka berdua kemudian mulai masuk ke situs penemuan dan mulai naik ke atas pesawat. Namun tiba-tiba pesawat tersebut menyala. Kate dan Sam yang berada di atas kisi-kisi udara mencoba keluar dari tempat tersebut. Namun Kate tidak berhasil keluar dan ia terjatuh ke dalam pesawat. Kate kemudian terbangun di dalam pesawat
Dengan sebuah lampu dan granat kaleng, ia mulai menyisir area untuk menemukan si alien. Saat ia memperhatikan sesuatu, tiba-tiba dari belakang, si alien datang dan siap memangsanya. Kate berusaha menghindari si alien dengan berlari dan masuk ke sebuah celah sempit. Si alien ternyata tidak dapat menjangkau tempat persembunyian Kate. Setelah menyadari si alien telah pergi, Kate melihat granat kalengnya terjatuh. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia bangkit dan mengambil granat kaleng tersebut. Dan di saat bersamaan, ia ditangkap tentakel si alien dan dibawa keluar dari tempat persembunyiannya. Saat si alien mau memangsanya, dengan cepat Kate menarik pemicu granat dan melemparkannya ke mulut si alien. Si alien pun meledak dan di saat yang sama pesawatnya pun ikut mati. Kate dan Sam akhirnya berhasil keluar dari pesawat si alien. Dan sekarang mereka berencana menuju ke sebuah stasiun Rusia yang berada sejauh 50 mil. Namun sebelum naik ke mobil salju, Kate merasa curiga pada Sam. Karena seingatnya, Sam memakai anting di telinganya sebelah kiri. Ia kemudian menurunkan kembali gas tabung dan mengatakan pada Sam bahwa saat ini ia tidak bisa mempercayai siapapun, termasuk Sam sendiri. Kate kemudian mengetes Sam dengan menanyakan anting yang dipakai oleh Sam, dan ternyata Sam malah memegang telinga kanannya, yang sebenarnya Sam memakai anting di telinganya sebelah kiri. Dan saat itu juga, tanpa berpikir panjang, Kate membakar Sam di dalam mobil salju. Dan itulah ending dari film The Thing. Oke teman-teman, seperti itu alur cerita dari film The Thing. Semoga video kali ini dapat menghibur Anda semua. Terima kasih bagi yang sudah mau nonton dari awal sampai akhir. Jaga kesehatan, tetap semangat. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya.